Jendela Kampung Nurdiana, episode 3. Di pagi hari yang cerah, para pemuda sudah berkumpul di warung kopi Bu Sumi. Bu Sumi sedang sibuk melayani, Pak Lili menyesap kopi. Amang Sunar mondar-mandir gelisah sambil memegang tongkat keamanannya yang tergantung di pinggang, yang kini ia pegangi seperti mic. Atam, Pak Lili, Bu Sumi, saudara-saudara sekalian, dengar, malam tadi saya patroli. Di pos ronda, hening, saya sendirian. Saya rasa ada yang kurang. Yang kurang itu kopi kamu, Mang. Belum habis. Duduk dulu. Kenapa? Kayak setrikaan lagi. Disetelin, bukan soal kopi, Pak. Ini soal hati dan keamanan. Saya khawatir. Kenapa? Oneng belum pesan kue buat pengajian besok. Apa jangan-jangan dia sudah dekat sama pemuda kampung sebelah? Hati saya bergetar. Tongkat keamanan ini pun terasa berat. Woi, Mang, tugas lu itu jaga kampung, bukan jaga hati Oneng dari pemuda sebelah. Lagian, urusan kue mah, urusan Bu Sumi. Betul, urusan kue itu rejeki Oneng. Urusan cinta Amang itu, dari dulu sampai tongkatnya karatan, ya begitu-begitu saja. Makanya, jangan curhat pakai mic tongkat begitu. Amang Sunar merengek Bu Sumi. Ini bukan sembarang tongkat. Ini saksi bisu kegelisahan saya. Coba dengar Pak Lili. Ini tongkat sudah saya kasih nama. Si Jangkung cemburu. Mang, daripada tongkat lu kasih nama aneh-aneh, mending tongkat itu lu jadiin tiang bendera pas apel pagi di depan rumah Oneng. Biar dia sadar, lu itu pahlawan keamanan. Ide Kojek cuma bikin Oneng nambah pusing, Jek. Mending lu jadiin itu tongkat alat musik perkusi. Pukul-pukul di depan salon Oneng. Siapa tahu dia terharu, Mang. Mang, fokus. Cinta itu perlu strategi. Kenapa nggak lu pakai jurus pamungkas? Pura-pura pingsan pas lagi patroli di depan salonnya. Nanti kan Oneng nolongin ucap Sufi. Wah, jangan Suf. Kalau pingsan, nggak seru. Mendingan Mang Sunar tuh joget di depan Oneng gaya capmek. Kasih lihat, Mang. Kita itu pemuda, bukan kakek-kakek. Kurang ajar kamu Zainul. Saya ini masih 45 tahun, jauh dari kakek-kakek. Tapi, ide joget. Apakah Oneng suka breakdance? Rekor. Jangan sampai ada adegan Mang Sunar breakdance yang terlewat. Ini pasti viral. Gue dapat konten buat sosmed. Sudahlah Mang Sunar, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Oneng itu gadis baik-baik. Dia lihat kejujuran, bukan breakdance atau tongkat yang dikasih nama. Tapi kalau mau coba joget, ya silakan. Jangan di sini. Warung Bu Sumi nanti kena gempa lokal. Pak Lili benar. Mang, minum kopi dulu. Biar dingin, itu kepala. Kalau mau deketin Oneng, coba sesekali lu belikan dia bensin buat motornya. Jangan cuma tongkat doang yang lu elus-elus. Benar juga, perhatian kecil. Besok saya belikan bensin premium, tapi kalau diajak Abang Kojek naik motor, buat apa saya belikan bensin? Kok jadi saya yang kena? Saya kan cuma ngajak ngobrol bisnis kue aja, Mang. Ya nggak, Dri? Betul, Mang. Bisnis saya saksinya. Paling cuma ngobrolin resep nastar yang lagi viral. Tunggu sebentar. Itu bukannya Oneng. Dia jalan kaki ke arah sini. Semua mata langsung menoleh ke arah yang ditunjuk Tony. Terlihat Oneng sedang berjalan dengan senyum manis sambil membawa keranjang kecil. Amang Sunar panik total, langsung menyembunyikan tongkatnya di balik badan. Aduh, dia datang. Gimana nih? Rambut saya sudah rapi belum? Perut saya kegedean nggak? Cool, Mang, cool. Lalu Zainul tersandung kursi sendiri karena terlalu tegang. Selamat pagi, bapak-bapak. Abang-abang, mau beli kue saya, Bu Sumi. Tadi saya mampir. Pagi, Neng. Tentu. Sini, duduk dulu. Neng Oneng. Pagi yang cerah. Kamu pasti kurang tidur ya. Soalnya semalam kamu berkeliling di pikiran saya. Semua pemuda, termasuk Pak Lili dan Bu Sumi, langsung menepuk jidat mendengar gombalan klasik Amang Sunar. Ada-ada saja, Mang Sunar. Saya cuman kurang minum kopi.
Kopinya Mang Sunar, kok masih banyak? Uhu, kopi ini. Kopi ini sudah dingin, Nang. Sudah habis. Saya mau pesan lagi. Bu Sumi, tolong buatkan kopi paling panas dan paling manis. Seperti senyum Oneng. Tony berbisik ke Sufi. Dia mau pesan kopi, apa mau pesan stroke? Biasa, pakai jurus abad pertengahan. Wek-wek, Neng Oneng, jangan dengarkan gombalan garing Mang Sunar. Kalau mau yang manis, cobain ini. Gorengan pisang Bu Sumi ini manis, tapi nggak semanis pipi kamu. Kalau lagi tersipu malu. Terima kasih Abang Kojek. Mau saya kasih diskon buat kue nastar? Boleh banget. Diskon? Hatimu juga boleh diskon. Kenapa Kojek dapat diskon? Saya yang sudah bala-bilen patroli semalaman. Saya yang kasih nama tongkat. Saya yang hampir breakdance. Bisiknya dalam hati. Pak Lili tersenyum geli. Sudahlah Mang Sunar, terima saja nasib. Cepat habiskan kopi kamu. Oneng hanya tertawa melihat tingkah Mang Sunar yang merajuk dan para pemuda saling pandang dengan tatapan persaingan yang kocak. Oneng langsung beranjak pergi sambil tersenyum dan melambaikan tangan. Tidak berapa lama, pemuda kampung yang lain baru saja tiba di warung kopi Bu Sumi. Ya, telat. Oneng kemana guys? Cowok-cowok. Keren baru datang nih. Gue mau kasih dia soundtrack hidup. Musik rock itu romantis. Tahu, gue tadi niatnya mau nyanyiin lagu tentang janda berdaster hitam versi metal akustik. Aduh, kalian ini cuma modal gaya. Oneng itu butuh ketampanan yang hakiki. Lihat gue, siapa yang bisa menolak daya pikat cowok kayak gue? Macolo itu mainstream, Jack. Oneng itu butuh cowok yang stylish dan up to date. Gue mau bilang ke dia, tas gue ini limited edition. Gue yakin dia pasti terkesima dengan selera fashion gue. Astaga, kalian ini. Oneng itu butuh kepastian, bukan fashion. Atau skate dia butuh cowok yang dewasa. Stop, kalian semua salah. Oneng itu butuh keamanan, dan itu hanya bisa diberikan oleh saya, sang pengawal kampung. Amang Sunar, kamu itu sudah 45 tahun. Anak-anak ini baru 20-an. Kamu itu panutan, bukan saingan. Tapi, Pak Lili, cinta itu tak pandang usia. Cinta itu butuh perjuangan. Dan perjuangan saya adalah melawan para pemuda-pemuda ini. Daripada kita rebutan gak jelas, gimana kalau kita adakan audisi pemuda paling berguna untuk Oneng? Ide bagus, Ton. Biar adil. Apa saja kriterianya? Sufi langsung sigap. Kriteria pertama, keahlian. Siapa yang punya keahlian paling berkesan buat Oneng? Gua, joget. Oneng pasti suka cowok yang luas. Goyang terus. Jangan mau kalah. Joget itu sehat, Nul. Ini, dengerin. Si cantik yang kami cintai. Stop. Warung saya bukan tempat audisi Indonesian Idol. Pusing saya dengar musik kalian. Lihat, Bu Sumi. Mereka cuma bikin keributan. Saya akan tunjukkan keahlian paling utama. Mengambil foto selfie paling menawan. Oneng pasti butuh foto pre-wedding. Yang estetik, foto di depan tempat sampah. Seriously, Jack? Estetik dari mana? Keahlian gua lebih berguna. Mengubah pakaian sederhana jadi high fashion. Gua bisa bikin celemek Bu Sumi jadi dress pesta. Jangan macam-macam sama celemek saya. Ini warisan. Kalian ini ribet. Keahlian gue menenangkan suasana. Oneng pasti pusing lihat kelakuan kalian. Gue bisa ajak dia meditasi di pos ronda. Keamanan. Keahlian saya adalah mengamankan. Saya bisa mencium bau bahaya dari radius 50 meter. Ah, ini bau. Bau kompetitor. Itu bau terasi dari dapur busuk, Mang. Kriteria kedua. Pengorbanan. Siapa yang mau berkorban paling besar buat Oneng? Gue rela putus sekolah lagi. Demi ngurusin bisnis kuenya. Gue rela pindah rumah. Jadi tetangga sebelahnya Oneng. Biar gampang ngawasin. Gue rela traktir kalian semua kopi Bu Sumi. Asal Oneng mau bikinin gue kue nastar gratis. Pengorbanan saya paling besar. Saya rela melepaskan jabatan kepala keamanan. Kalau Oneng mau jadi wakil kepala keamanan, menemani saya patroli. Tiba-tiba terdengar suara motor yang berhenti mendadak di depan warung. Ojek melihat keluar. Wih, siapa nih? Motornya keren. Seorang pria asing, berpakaian rapi,
turun dari motor sportnya, membawa sebuket bunga mawar merah, lalu berjalan lurus menuju warung Bu Sumi. Permisi, saya mau mencari Nona Oneng. Dia ada di sini. Saya klien langganannya, mau pesan kue dan sekalian mengajak makan malam. Seluruh pemuda, Amang Sunar, bahkan Pak Lili, langsung terdiam 1000 bahasa. Wajah mereka pucat, mata mereka membulat, memandang bunga mawar yang super besar itu. Tunggu. Apa? Makan malam? Klien. Bukan klien biasa ini mah. Ini bau bahaya yang saya cium tadi. Kompetitor dari luar kampung. Kita harus kompak guys. Misi utama. Mengusir pria bunga. Tunggu. Jangan kasar. Kita lawan dia dengan keunggulan kita. Nah, baru sebentar ada masalah. Kalian sudah kompak lagi. Silakan tunjukkan persahabatan kalian. Drama. Real drama. Pak, maaf. Oneng baru saja pergi ke rumah sakit. Ibunya sakit keras. Betul, Pak. Ibunya butuh donor sumsum tulang belakang. Tapi tadi saya lihat motornya di depan rumah. Oh, begitu. Kalau begitu, saya titip bunga ini saja. Tolong sampaikan, saya dari Ketapang. Nama saya Budi. Pria asing itu meletakkan sebuket besar mawar merah di meja Bu Sumi dan pergi dengan motornya. Semua pemuda langsung mendekati buket bunga itu. Dengan wajah horor, bau mawar ketapang. Mahal. Ini bunga ketapang. Sudah pasti levelnya di atas tongkat saya. Gawat. Kita harus segera menyusun strategi. Audisi sudah gagal. Sekarang saatnya operasi pengamanan Oneng. Nah, itu baru benar. Kompak.